إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا ولجميع المسلمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وعلى جميع النعم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Para jamaah sidang salat subuh berjamaah Masjid Jami Mahkota Simpruk sekaligus dilanjutkan dengan kajian rutin pagi di hari Ahad ini yang sangat saya hormati dan banggakan, wabil khusus kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Mahkota Simpruk beserta segenap jajarannya, para sesepuh, para orang tua-tua kami yang insya Allah kita semuanya selalu istiqamah berada di jalan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak bergeser sedikit pun sampai akhir hayat kita. Insyaallah dikuatkan iman Islam di dalam hati-hati kita, sehingga kalaupun kita suatu saat meninggalkan alam dunia yang fana ini, berharap matinya kita dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, tentu semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk terus bersama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangatkan melalui kajian-kajian keagamaan, khususnya ba'da subuh di hari Ahad ini, yang mana apa yang saya sampaikan bersifat tematik, saudara-saudara. Dan di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan hal-hal berkenaan dengan apa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita sebagai umatnya bersikap kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana tadi di dalam Al-Quran, di dalam muqaddimah yang saya sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut Nabiyur Rahmah. Apa? Nabiyur Rahmah. Apa yang dimaksud dengan Nabiyur Rahmah? Nabi yang penyayang. Syekh Abi Abdullah bin Qasim As-Sarra di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa makna dari Nabiyur Rahmah adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai rahmat bagi semua alam semesta, berbelas kasih kepada seluruh makhluk. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai rahmat. Syariat atau ajarannya merupakan rahmat, perbuatannya rahmat, etikanya rahmat. Semua apa yang diucapkan, dikerjakan atau gerakannya adalah rahmat. Hidup dan matinya adalah menjadi rahmat. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku adalah baik buat kalian, artinya menjadi kebaikan buat kalian, dan matiku pun, kata Nabi, tidak habis kebaikannya, tetap menjadi kebaikan juga buat kalian. Nah, makanya kita ini harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kita. Terlebih kita ini telah ditakdirkan, ditentukan dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai umat beliau, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah merupakan suatu keuntungan yang luar biasa menjadi umat beliau itu. Di dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya berupa lembaran-lembaran, suhuf-suhuf di dalam kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam di Bukit Tursina dalam satu waktu yang telah ditentukan dan di tempat yang juga telah ditentukan. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, al-ayah. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala membocorkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam tentang informasi keadaan dari kelebihan, keistimewaan, kekhususan yang diberikannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa alaihissalam ini meminta agar kelompok umat dengan kelebihan, keistimewaan dan kekhususan yang disebutkan di dalam kitab Taurat itu dijadikan sebagai umatnya. Tetapi Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dialog yang begitu panjang terjadi di situ. Sampai pada ujung dialognya tanpa malu, tanpa gengsi. Walaupun Nabi Musa ini adalah nabi yang senior, karena diutusnya lebih dulu ketimbang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Kalau begitu ya Allah, pilih dan jadikanlah diriku sebagai umat Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, saya tidak berbicara tentang kelebihan, keistimewaan, kekhususan, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena materi ini, kajian ini sudah pernah saya sampaikan. Saya menyampaikan ini agar ada korelasi dengan materi yang ingin saya sampaikan. Nah, saudara-saudara jamaah sidang salat subuh rahimakumullah, maka sebagai bentuk kesyukuran bahwa kita ini mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah Ta'ala, dipilih sebagai umat nabinya yang mulia, kuntum khaira ummah, maka banyak-banyaklah kita bersyukur, berbahagia dan bergembira sebagaimana layaknya seseorang ketika mendapatkan suatu nikmat yang besar dalam kehidupannya, maka tentu dia akan sangat bersyukur, berbahagia dan bergembira. Bersyukur, berbahagia, bergembira ketika mendapatkan sebuah nikmat ini adalah merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hamba-hambanya. Bahkan dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Siapa yang kufur, yang tidak mau bersyukur, sesungguhnya Allah akan menimpakan azabnya yang pedih kepadanya. Maka sebagaimana ketika seseorang mendapatkan keuntungan yang bersifat material, katakanlah kita dapat uang 1 miliar misalkan, ya. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dapat uang 1 miliar seneng gak kira-kira? Girang gak kira-kira? Jingkrak-jingkrak gak kira-kira? Saking senengnya, saking girangnya, kadang-kadang ketawa sendiri. Ditanya, kok ketawa sendiri kamu kayak orang gila? Kayak ngimpi gue dapat duit 1 miliar. Hampir gila, saudara-saudara. Itu baru keuntungan yang sifatnya materi, duniawi, uang 1 miliar, Pak. Sementara jika dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, keistimewaan yang luar biasa, yaitu dijadikan sebagai umat nabinya yang sangat dikasihinya, yang sangat dicintainya. Ini tentu saudara-saudara adalah merupakan suatu keuntungan yang jika diukur dengan nilai materi yang ada di alam semesta ini nggak ada apa-apanya. Uang 1 miliar itu nggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Maka untuk mengekspresikan rasa syukur,
kegembiraan dan kebahagiaan mendapatkan nikmat besar itu, ini nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, saudara-saudara. Maka ketika kita mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, misalkan salah satunya merayakan suatu peringatan yang berkenaan dengan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti memperingati hari kelahirannya. Ini sesungguhnya adalah sebagai bentuk kesyukuran, karena itu nikmat, saudara-saudara. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau urusan nikmat ini kita jangan diam-diam aja. Bersyukur dengan mengekspresikan kesyukurannya itu secara terang-terangan, dengan menyebut-nyebutnya, dengan mengingat-ingatnya. Alhamdulillah, saya dapat nikmat dari Allah, saya bersyukur. Maksudnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu saudara-saudara. Ini tumben-tumbenan undang ke rumah, bikin acara, bikin makan-makan, pulang, orang yang diundang dikasih hadiah. Ini ada apa? Saya lagi dapat nikmat, saya sangat bersyukur dengan nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, makanya orang ini memperingati hari-hari besar ini sebagai hari besar-besar Islam ini sebagai bentuk kesyukuran, Pak. Sebagai bentuk kebahagiaan, kegembiraan. Jadi substansi mengadakan semuanya itu adalah sebagai kesyukuran, bukan yang lain. Dan bersyukur atas itu diperintah oleh Allah. Bergembira, berbahagia atas nikmat Allah yang besar itu wajib, bahkan saudara-saudara. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian, falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira, bersyukur, berbahagia, karena karunia dan rahmat Allah itu yang telah diberikan kepada kalian itu adalah lebih baik daripada segala apa yang kalian kumpulkan di dunia ini. Uang yang 1 miliar tadi ora ada apa-apanya. Yang kalian sangat bergembira, bersyukur, berbahagia dengan uang segitu, ini jauh lebih besar, bahkan nilainya tidak ada yang sebanding dengannya. Nah, makanya kalau orang bilang peringatan hari-hari besar Islam seperti memperingati Maulidun Nabi itu adalah perkara bid'ah, sesat, dan akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka karena mengadakan acara-acara tersebut tidak memiliki dasar dalil, tidak ada perintahnya. Itu tadi ayatnya saya sampaikan, itu perintah, saudara-saudara. Dan kita mengadakan, memperingati semuanya itu substansinya syukur. Dan itu Allah tadi bilang falyafrahu. Kan di situ nggak disebutkan Nabi Muhammadnya, muludannya. Baik, ini yang mau saya sampaikan, saudara-saudara. Improvisasinya kepanjangan, muter-muter kan? Karena biar ketemu ini, saudara-saudara. Ngopi dulu, ngopi. Jihar ngopi dulu. Baru pulang hari Kamis. Insyaallah Jumat saya terbang lagi, Pak. Ya, Jumat saya berangkat lagi.
Jadi jarang ketemu ya Pak ya. Baik Pak, saya akan menjelaskan tentang fadlullah wa rahmatullah dalam ayat tadi. Karunia dan rahmat yang dimaksud oleh Allah dalam ayatnya tadi apa? Yang kita disuruh bergembira dengannya. Di dalam kitab tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, di situ, maaf, bukan, di dalam kitab Ad-Durul Manthur fit Tafsiril Manthur, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti menukil. Nah ini maksudnya, ini tafsir atau penafsiran yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Maksudnya apa? Tapi sebelum saya sampaikan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, saya ingin sedikit menjelaskan siapa itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara-saudara. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah masih ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bapaknya itu Abbas. Abbas itu adik kakak dengan ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Ya. Jadi masih ada min ahlil bait. Masih ada hubungan kekeluargaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas ini ketika kecilnya didoakan oleh Rasulullah. Doanya Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Didoain sama Nabi. Ya Allah, kasih dia ini kepahaman agama dan berikan dia ilmu tentang tafsir. Emang doa Rasulullah ini Pak, berinding saya Pak, mustajab. Doa Nabi itu mustajab Pak, jangan diragukan. Termasuk doa Nabi di Taif itu, ya, waktu Nabi itu diusir, ditimpukin, diolok-olok, malaikat Jibril datang, ya Muhammad, ya Rasulullah, saya dapat perintah dari Allah, malaikat penjaga gunung Taif, kata Allah, telah dipersilahkan kalau engkau menghendaki untuk mengangkat itu gunung dan menimpakan kepada penduduk Taif yang telah memperlakukan engkau seperti ini. Tapi apa kata Nabi? Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Aku bermohon kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Apa yang mereka lakukan kepadaku semata karena mereka tidak mengetahui, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Nabi mendoakan, kalau orang tuanya seperti ini, saya berdoa anak turunannya dari tetesan-tetesan air mereka nanti lahir anak-anak yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya. Sekarang 100% penduduk Taif beriman kepada Allah. Nah, saudara-saudara, di Taif itu ada Masjid Ad-Das namanya. Abdullah bin Abbas disebut Masjid Ad-Das. 90 km dari Mekah. 2 jam kurang lebih kalau nggak macet perjalanan. Dan Taif ini disebut sebagai puncaknya Arab. Kalau puncaknya kita itu ya di Jagorawi di sana ya. Di mana itu? Di Bogor ya. Nah, kalau di Arab itu Taif, udaranya dingin, percis di puncak pas Pak. At-Ta'awun naik ke atas Pak, dingin Pak. Hujan mulu lagi kayak Bogor.
Makanya waktu saya ke sana saya bilang, Masya Allah, ini Bogornya Indonesia dipindahin ke situ, saudara-saudara. Udah bukan kayak Arab, saudara-saudara. Inilah keberkahan, saudara-saudara. Ya, apa yang nggak ada di sana, semuanya ada. Nah, insya Allah nanti bisa berziarah ke masjidnya Abdullah bin Abbas, di situ ada makam beliau. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Nabi luar biasa, sehingga besarnya menjadi seorang yang sangat alim, seorang ahli tafsir, mufassir besar, bahkan mengarang sebuah kitab tafsir yang disebut dengan tafsir Abdullah bin Abbas. Padahal waktu Rasul hijrah ke Madinah, beliau umurnya baru 3 tahun. Baru 3 tahun, masih bocah, Pak. Ketika Rasulullah wafat umurnya 13 tahun. Tetapi karena doa Nabi Muhammad SAW luar biasa, Pak. Kita bisa nggak dapat doa Nabi? Dapat doa Rasul bisa nggak? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Minta doa kepada mereka, saudara-saudara, insyaallah, ya. Nah, salah satu kehebatan untuk membuktikan keilmuan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Khalifah Muawiyah pernah dikirimi surat oleh Raja Romawi. Suruk jam berapa ini? Jam 8. Di dalam surat itu dikatakan, kalau memang engkau betul-betul seorang khalifah umat muslim, umat Islam, tentu engkau akan bisa menjawab 3 pertanyaan dari saya, kata Raja Romawi. Yang pertama dituliskan di surat itu, darah apa yang pertama tumpah di muka bumi? Yang kedua, belahan bumi bagian mana dari sejak diciptakan sampai sekarang, bahkan sampai nanti kiamat, yang hanya sekali terkena sinar matahari? Pertanyaan yang ketiga, kuburan apa yang ketika dimasuki mayat bergerak-gerak? 3 pertanyaan itu, Pak, dibaca. Waduh, susah juga ini pertanyaannya. Siapa nih yang bisa menjawab pertanyaan ini? Akhirnya ada yang bilang, coba tanya Abdullah bin Abbas. Dia ahli takwil, ahli tafsir. Maka datanglah Muawiyah ini kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, nanya, ini saya ditanya oleh Raja Romawi 3 pertanyaan, Abdullah bin Abbas. Yang pertama, darah apa yang pertama jatuh di muka bumi ini? Apa darahnya si Qabil, apa Habil? Betul? Anaknya Nabi Adam, kata Abdullah bin, bukan. Darah apa yang pertama jatuh di bumi? Darah menstruasinya Hawa, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Darah menstruasinya Hawa ketika diturunkan dari sorga, Siti Hawa, darahnya jatuh, Pak. Itulah darah darah pertama mennya Siti Hawa yang jatuh ke bumi. Oh iya ya, betul juga, kata Muawiyah. Abdullah bin Abbas jawabannya, Pak. Yang kedua, belahan atau permukaan bumi yang ada di mana yang hanya sekali terkena sinar matahari dan setelah itu tidak pernah terkena lagi sinar matahari. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, oh itu
adanya antara Mesir dan Palestina, Laut Merah, ketika terjadi peristiwa pengejaran Fir'aun terhadap Nabiullah Musa dan kaumnya. Laut terbelah, Pak. Betul? Terbelah itu laut. Maka permukaan dasar laut, datarannya yang tidak pernah terkena sinar matahari, hari itu terkena sinar matahari, Pak. Karena tiba-tiba air laut yang terbelah itu menjadi beku seperti es, sehingga bisa dilalui. Dan setelah air lautnya itu dengan izin Allah dijadikan sebagai kuburan massal Fir'aun dan bala tentaranya yang durjana, dia kembali seperti semula sampai dengan saat ini belum kena sinar matahari lagi. Oh iya ya, betul juga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu yang ketiga pertanyaannya, kuburan apa ketika dimasuki jenazah bergerak-gerak? Kata Ibnu Abbas, itu ikan nun. Ikan nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dia itu menjadi kuburannya Nabi Yunus alaihissalam, bergerak-gerak jalan-jalan kemana-mana. Oh iya ya. Tulis, sampaikan ke Raja Romawi. Kata Raja Romawi, wah ini saya yakin bukan jawaban engkau wahai Muawiyah, pasti ini jawaban dari orang yang gak sembarangan. Betul, itu adalah jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia bisa menjawab itu karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu ayatin nuzilat makrunatan bithalathin. Ibnu Abbas pernah mengatakan ada 3 ayat di dalam Al-Quran di mana diturunkan oleh Allah. 3 ayat itu selalu beriringan, artinya 2 serangkai. Itu nggak ada yang tahu, Pak, cuman Sayyidina Abdullah bin Abbas saja. Yang pertama, ati Allah wa atiur Rasul. Pokoknya kalau ada ayat ati Allah pasti ada wa atiur Rasul. Cari sendiri, Pak, semua ayat yang ada. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, atau yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Pasti begitu, Pak, selalu beriringan. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Ini yang tahu cuma Sayyidina Abdullah bin Abbas, Pak. Banyak, Pak, kalau saya mau ceritakan tentang kehebatan takwil tafsir yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, salah satu di antaranya yang lain, pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, Pak, diajak oleh Sayyidina Umar kumpul dalam musyawarah sahabat. Ini sahabat-sahabat bingung, Umar, ngapain ngajak bocah? Kalau kamu ngajak anak kecil, saya juga punya anak kecil di rumah, mau ngapain? Ini urusan besar, kok ngajak bocah? Si kecil Sayyidina Abdullah bin Abbas itu. Kata Sayyidina Umar, jangan ngelihat kecilnya, alimnya. Saya mau tanya, kamu tahu nggak maksud Allah turunkan firman-Nya surah An-Nasr? Tahu surah An-Nasr? Itu tadi yang saya baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa kata para sahabat? Kita disuruh bertasbih kepada Allah dan meminta ampun kepadanya atas segala pertolongan dan kekuatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita diberikan kemenangan di dalam menaklukkan suatu negeri.
Kata Sayyidina Umar, bukan. Kita tanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita tanya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Maksud ayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak lama lagi berada di dunia. Ketika pertolongan Allah datang, kemenangan diberikan oleh Allah kepada umat Islam, itu menandakan bahwa misinya sudah hampir selesai. Ketika manusia memeluk Islam secara berbondong-bondong, besar-besaran, berarti Nabi Muhammad SAW tidak lama lagi. Ini tafsirnya yang benar. Nah, saudara-saudara, kita kembali. Maksud bifadlillahi wa birahmatih, dengan karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaknya kita bergembira. Yang dimaksudkan oleh Nabi wa birahmati di situ adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Waktu semakin berjalan, saudara-saudara, maka saya sampaikan bagaimana Nabi ini menjadi rahmat untuk semesta dan buat kita umatnya ini. Ini ada satu riwayat, saudara-saudara, di dalam kitab Ar-Rawdatu Al-Adhar. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Dikatakan di situ, Aisyah mengatakan, manakala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang senang, lalu aku berkata kepadanya. Nah, ini kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ud'u Allah li. Ya Rasul, doain saya, tolong doain saya, doakan aku, kata Sayyidah Aisyah. Nih Nabi lagi senang-senang ya, lagi berdua beliau ini. Lalu Rasulullah membaca doa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang dulu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang nampak. Doa Nabi untuk Aisyah. Mendengar doa Rasul kepadanya seperti itu, Sayyidah Aisyah pun tertawa hingga kepalanya direbahkan di atas pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sambil tertawa, senyum, kegirangan, kayak anak kecil dikasih permen, Pak. Lalu Nabi berkata kepadanya, apakah kamu senang dengan doaku tadi? Sayyidah Aisyah pun menjawab, bagaimana mungkin aku tidak senang didoakan olehmu? Lantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi. Perhatikan, Pak. Wallahi, demi Allah, inna hadza da'auni li ummati fi kulli sholatin. Ada banyak redaksi hadisnya. Wallahi, ini kata sumpah, wawul qasam, demi Allah. Innaha innaha, sesungguhnya doa ini adalah doa, ini kata Nabi,
yang aku panjatkan li ummati, atau sebagai doa yang aku mintakan untuk umatku, fi kulli sholatin, di setiap sholat. Jadi doa yang dibacakan oleh Nabi untuk istrinya, ya Allah ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang dulu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang nampak, adalah merupakan doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi di setiap sholatnya, li ummati, untuk umatnya. Allahu Akbar, Pak. Ini kasih sayang Nabi kepada kita. Makanya kita syukur banyak sholawat, syukur melakukan amal agama. Ini syukur, Pak. Semua sebagai rasa kesyukuran. Ekspresikan kesyukuran ini, tunjukkan kesyukuran ini. Jangan kecil-kecilan, besarkan, maksimalkan, upayakan, saudara-saudara. Karena Allah akan melihat sebesar apa syukurmu itu terhadap nikmat ini. Nah, makanya kita ini bersyukur banget jadi umat Rasulullah, karena beliau ini setengah mati mencintai dan akan membela kita. Dari hidupnya sampai matinya, sampai nanti ketika di hari kiamat dibangkitkan, paling pertama adalah Nabi kita. Ketika dibangkitkan, ucapan pertama yang keluar, aina ummati, mana umatku, mana umatku, ya Allah, Masya Allah. Dan ketika beliau akan meninggal dunia, ummati, ummati. Dan di dalam sebuah hadis, walaupun beliau sudah meninggal dunia, wa wafati khairul lakum, kematiannya tetap menjadi kebaikan buat kita, menjadi rahmat buat kita. Kenapa, saudara-saudara? Tu'radu alayya a'malakum fama ra'aitu min khairin hamidatullahu alaihi walama ra'aitu min syarrin istighfartullahu lakum. Ketika aku meninggal, aku sudah mati, kata Nabi, tetap Allah beritahukan kepadaku segala perbuatan-perbuatan dari kita sebagai umatnya kepada beliau. Apabila aku mendapati perbuatan kalian adalah perbuatan yang baik, maka aku memuji Allah atas itu. Dan apabila aku melihatnya sebagai perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh kalian, maka aku memintakan ampunan untuk kalian, ampunan Allah. Jadi Nabi itu mintain ampun di dalam kuburnya, Pak, sama kita, buat kita nih umatnya yang salah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Insyaallah, Pak, terus tumbuhkan kecintaan kita, kesyukuran kita, komitmen kita, ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai aku dengan mengikuti sunnah-sunnahku. Kalau bicara ikuti sunnah-sunnahku, ini mencakup yang wajib maupun yang sunnah secara keseluruhan syariat. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Tidak cukup sampai di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga, menyuburkan eksistensi keimanan, kecintaan yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan kita Allah Ta'ala, kepada agama ini, dan kepada kekasihnya Allah, pemimpin dunia akhirat kita,
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang walaupun sudah enggak ada saudara-saudara masih memperhatikan kita. Dan hakul yakin di akhirat kita tidak akan pernah dikecewakan olehnya, karena yang sangat diutamakan oleh beliau adalah keselamatan umatnya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kurti unta wa dzakar. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ma lam na'lam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salamati wal barakati wa bulugil marami miraran ya Allah marata ba'da marratin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana anta maqasidana wa ridqa matlubana hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.